Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And today teman-teman sekalian, ini Altcoins Update special. Banyak banget yang request ini dari live streaming, YouTube video, terus-terusan di request. Tapi akhirnya baru saya putuskan untuk bahas, yaitu seputar Shiba NPP. Ya, tapi before kita ngomongin Shiba NPP, kita ngomongin soal Doge Day dulu nih ya. Doge Day masih menjadi satu pertimbangan bahwa ya bisa dibilang satu buah kondisi yang mungkin bisa memberikan sentimen cukup menarik ya untuk meme coin ini, termasuk Doge Day. Doge Day di sini diselebrasi pada tanggal 20 April. The highly anticipated Doge Day, celebrated on 20 April, is stirring the crypto pot once again. This unofficial holiday dedicated to the Shiba Inu dog breed that became the meme coin mascot has historically seen surge in Doge coin and other meme coin prices. Nah, 20 April teman-teman. Jadi, kenapa saya putuskan untuk bahas? Ya udah, kita coba lihat aja ya gimana dari segi price actionnya dan sekiranya opportunity apa nih yang kita bisa dapatkan dari pergerakan Dogecoin. Nah, teman-teman sekalian, kalau terakhir kali kita nge-review seputar Dogecoin itu posisi harga dia ceritanya baru breakout dari SNR Major perspektif weekly time frame. Nah, akhirnya sukses tuh ya, dia create higher low, and for the first time kita ngelihat ya after dia breakout dari trend line ini, kemudian dia break and retest, jatuhnya kayak create higher low, akhirnya dia nanjak impulsif banget. Nah, sebenarnya pergerakan Doge ya nggak jauh beda lah ya dengan altcoins lainnya, sama-sama mengalami tekanan jual diakibatkan oleh Bitcoin dalam 2-3 hari terakhir. Dan dampaknya saat ini Dogecoin itu udah balik main di bawah range $0,175 ya. Kira-kira gimana nih progres pergerakannya ya? Saya mungkin akan coba pakai chart yang lain ya supaya lebih enak aja teman-teman. Jadi clean, kita analisis ulang. Nah, sebenarnya gini guys, kalau saya boleh mengambil kesimpulan aja ya berdasarkan pergerakan secara gambaran ini secara langsung ini adalah high point ya. Ini sudah break. Kemudian di sini dia create high point dan sudah berhasil di break lagi. Nah, di sini itu sebenarnya ada yang namanya inefficiency. Ya, jadi kita bisa bilang itu dengan fair value gap, dengan imbalance, dan kalau misalkan andai kata nih Dogecoin yang terjadi dia malah break dari low point ini bisa dianggap sebagai liquidity sweep saja teman-teman. Ya, karena di sini itu sebenarnya merupakan area demand time frame daily. Ya, jadi kita boleh notice range area tersebut sebagai demand major pada time frame daily. Jatuhnya kayak gini, guys, ya. Ini demand major nih. Nah, lebih kurangnya. Sementara di sini adalah fair value gap atau inefficiency yang kita ngelihat di mana pergerakan nanjak sangat impuls, ya. Kemudian pullbacknya nggak sampai sini, gitu kan. Dia nggak nge-fill nih yang namanya imbalance itu. Kemudian dia langsung nanjak lagi dan dia create higher high lagi. Jadi sekarang posisinya gimana? Ya, Dogecoin kalau misalkan seandainya kita dikasih pergerakan ya sampai kisaran range $0,13 dan ternyata malah fake out ya, serta dia katakanlah ngejemput kayak gini gitu ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya setup yang menarik sekali untuk dimanfaatkan. Sementara kalau misalnya teman-teman yang merasa kemarin ketinggalan nih Dogecoin nanjaknya lumayan signifikan gitu ya, sebenarnya area yang saya pikir menarik ya untuk dipertimbangkan sebagai entry point itu adalah di $0,12. Mengingat di range area ini sebenarnya kita bisa consider sebagai area previous resistance gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bagi entry-nya gitu ya, jadi 3 kali entry, katakanlah seperti ini ya. Dari range area ini mungkin teman-teman masuk gitu, start cicil 10% gitu kan. Kalau misalnya harga turun lagi mencapai area ini, mungkin kalian start masuk 30% gitu kan. Dan kalau ternyata dia nge-fill nih yang namanya inefficiency ini, baru kalian masuk lagi sisanya gitu loh. Atau kalian nambah lagi sekitar 40% ya. Itu bisa dilakukan teman-teman sekalian. Dan kembali lagi tergantung perspektif masing-masing juga ya. Di sini saya cuma sharing aja sekiranya idenya kalau misalkan teman-teman berencana untuk masuk dan prosesnya terlihat seperti itu, nah itu jadi sebuah kondisi yang cukup menarik. Nah, sementara teman-teman
Bagaimana ya, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana jika seandainya Vin menjelang Doji Day dia nggak turun, tapi dia malah konsolidasi di sini? Nah itu lebih bagus lagi teman-teman. Artinya apa? Kita lagi ngelihat ada possibility bahwa market ini sedang mengcoil up ya, atau sedang membuild order untuk persiapan dia nge-push ke atas. Dan ada kemungkinan itu berarti kalau kita ngelihat dari time frame kecilnya ya, kemungkinannya seperti ini guys. Berarti kalau kita ngelihat dari perspektif time frame kecil, bisa jadi ya posisi yang dilakukan oleh Doge saat ini itu hanya men-sweep liquidity yang ada di sini. Ya, ini adalah low point dari salah satu pergerakan sebelumnya, dan kalau kalian notice lagi-lagi di sini terdapat fair value gap ya, atau inefficiency, dan begitu dia nyampe kisaran area demand-nya yang ada di sini itu langsung dapat reaction guys. Jadi so far kalau kita ngelihatnya di sini cukup menarik gitu ya. Di sini terdapat reaction dari mana? Dari demand ya, di mana demand tersebut yang bertanggung jawab atas reversal ini gitu. Ya, jadi kalau kita notice dari pergerakan tersebut mempertimbangkan nih bahwa ya andai kata di sini dia sudah ketahan gitu ya, maka yang perlu ditunjukkan oleh Dogecoin terhadap kita saat ini itu adalah simply reversal confirmation, dimana kalau kalian notice pergerakan time frame 1 jamnya itu membentuk yang namanya descending channel, atau kalian boleh consider ini sebagai falling wedge pattern juga ya. Ini nggak ada masalah teman-teman. Intinya kedua kondisi ini tuh memberikan indikasi bahwa penurunan yang terjadi itu sifatnya cenderung terbatas. Lalu kalau kita notice lagi, di bagian ujung daripada penurunan ini juga terdapat liquidity sweep. Jadi kalau kita ngelihat dari perspektif time frame 30 menit. Nah, harga tuh udah sempat ketahan nih. Ya, ketahan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dia ke bawah, cuman nge-fake out doang, guys. Ya, ini cuma fake out doang nih. Kenapa? Karena ini kalau dalam chart 30 menit ya, yang terjadi adalah satu candle di bawah, satu candle confirm di bawah, tapi hanya doji, kemudian malah jadi morning star pattern. Dan after that, kalau kalian notice di 30 menit aja, itu terdapat inside bar. Nah, dia kayak lagi konsolidasi gitu. Tapi apakah ini artinya sudah valid untuk dia reversal? Nah, yang tadi saya bilang, alangkah lebih baik tunggu hingga ada validasi, yaitu breakout dulu nih. Kalau bisa breakoutnya impulsif gitu ya. Volume gede, breakout impulsif, kemudian setelah dia mengalami proses pullback atau retrace atau retest gitu, kalian melihat nih bahwa ini tuh udah membentuk higher high loh. Oke, ini tuh sudah membentuk higher low loh, breakout dari sini, that's gonna be your entry point. Lebih kurangnya kayak gitu. Ya, ini buat ngasih kalian lebih banyak conviction aja. Jadi kalian entry-nya itu sudah dengan kondisi probabilitas ya setidaknya yang jauh lebih tinggi gitu ya, dibandingkan saat ini kita nebak-nebak, ini bottomnya bukan ya, ini bottomnya bukan ya, gitu loh. Kalau dari perspektif 4H sebenarnya lumayan bagus. Kita ngelihat ada liquidity sweep ini ya, fake out ini bisa dikatakan untuk mengambil lebih banyak buying order ya, dalam tanda kutip. Buying order itu kan mereka pada ngeset tuh, katakanlah mereka ngeset limit nih, begitu dijemput, di sweep dulu tuh ke bawah, dibantai dulu, supaya yang pada ngebuy lebih dulu, itu dibikin clear out dulu dari market. Jadi dari sini baru kemudian dia pelan-pelan menunjukkan adanya indikasi bisa mengalami reversal. Ya, itu mungkin pertimbangan sementara yang saya lihat pada Dogecoin. Jadi kalau misalkan buat futures atau kalian buat yang trading kan, ini bisa dimanfaatkan ya untuk jangka pendek teman-teman sekalian. Dengan tanda seru atau tanda kutip bahkan harganya harus valid breakout dulu. Dan kalau bisa impulse gitu ya, candlenya boom, kencang gitu. Jangan candlenya naik, begitu mau close buntutnya panjang ke atas. Nah, itu teman-teman malah kena jebakan namanya. Kalian jadi masuk di tengah-tengah atau bahkan di bagian weak candle itu malah jadi resiko ya. Itu perlu diperhatikan. Semoga cukup jelas seputar Dogecoin. Intinya apa? Intinya kita berada di area demand, tinggal menunggu reaksi. Kalau ada reaksi, ada reversal, baru kita dapat konfirmasi, itu jauh lebih baik. Sesimpel itu. Dan bagaimana jika dia turun, Vin? Ya, tadi seperti saya jelaskan, di sini memang terdapat liquidity area, teman-teman ya, ada demand di situ. Kalau misalkan memang dia harus fake out untuk ngejemput inefficiency yang ada di bawah ini, di mana terdapat order buying yang sangat tebal di sana, ya saya rasa itu adalah hal yang wajar untuk terjadi pada Dogecoin. Ya, sesimpel, sesederhana itu sekiranya. Alright. Nah, next one teman-teman.
yang nggak kalah sering ditanyakan, yaitu Shiba Inu. Nah, ini gimana nih kabar Shiba Inu? Ya, teman-teman, saya dengar-dengar banyak yang panen raya ya, senang banget ya, dapat profit banyak dari Shiba Inu. Of course, saya juga happy atas ya berhasilnya teman-teman dalam nge-catch kesempatan tersebut. Ya, semoga kiranya teman-teman sekalian di sini ya bisa profit maksimal lah ya. Jadi intinya kalau misalnya ngelihat Shiba Inu tuh gimana, teman-teman harus notice pergerakan ini meninggalkan inefisiensi yang sangat luas ya, gapnya tuh sangat besar teman-teman sekalian. Dan di situ tuh sebenarnya bukan berarti dia harus nutup fair value gapnya gitu ya, cuman mempertimbangkan kalau di order area itulah, maksudnya di area tersebut lah order beli itu tersisa cukup banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya suatu saat nih Shiba Inu pelan-pelan turun ya karena ada orang yang jualan, itu kan wajar gitu ya. Sampai nih di area tersebut dan tiba-tiba ada reaction, nah itu teman-teman bisa mempertimbangkan bahwa wah ini dia nih jangan-jangan kesempatan untuk Shiba Inu kembali rebound lagi atau nanjak lagi gitu. Ya, jadi kalau kita ngelihatnya ini bentuknya falling wedge di atas range area support major yang luar biasa major sekali, ditambah dengan adanya liquidity sweep di sini, itu menyebabkan Shiba Inu mendapatkan order buying yang sangat impulse ya. Setelahnya dia benar-benar reversal secara major perspektif daily time frame, weekly sorry. Ya, ditambah kalau kalian notice ini di sini tuh terdapat SNR guys. Ya, katakanlah di kisaran range 0,017 deh ya, di pembulatan di sana. Jadi saya lingkari seperti ini dan kalian bisa notice bahwa ya minimal mungkin area itu yang akan coba untuk dites gitu ya pada pergerakan Shiba Inu. Untuk meme coin sendiri kan kita tahu nih momentumnya kemarin udah ke-build dengan sangat agresif ya. Dia udah nanjak kenceng banget. Nah, di sini pasti menyisakan orang-orang yang FOMO buying dan nyangkut nih. Nah, kalau misalkan udah begini, salah siapa? Ya, salah yang FOMO lah ya, kalau kita bisa bilang teman-teman. Kenapa harus beli tapi pada saat harganya udah di atas gitu loh. Better tunggu sampai ada koreksi, tunggu sampai ada discount yang currently posisinya lagi create discount itu. Ya, tapi apakah di sini kita perlu khawatir? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat ya, ketimbang yang nyangkutnya di sini, yang nyangkut di sini lebih terhormat lah bahasanya gitu ya. Kita nyangkutnya sedikit di tengah, menjelang bull run, menjelang bull cycle, menjelang halving, jadi agak lebih tenang gitu kan. Dibandingin yang dulu nyangkutnya di sini, ngerasain turun begini, terus panjang lagi ngeholdnya. Nah, akhirnya begitu naik kan, dia happy gitu kan. Wah, akhirnya nih, bentar lagi gue kejemput gitu ya. Yang di bawah mah udah happy, yang di sini dia belum happy teman-teman. Jadi ya kita doakan Shiba Inu bisa naik sampai sini, supaya yang nyangkut di atas juga bisa kejemput ya, sekiranya kayak gitu ya. Nah, dari daily perspektifnya ini sebenarnya kita ngelihat Shiba Inu masuk ke dalam kategori penurunan korektif ya. Kalian bisa hubungkan probably trend line ya, bisa dikatakan ini wah ini kayaknya membentuk falling wedge nih dan lain sebagainya ya. Pola-pola yang mungkin tergambarkan di pikiran kalian. Ya, itu bisa dikatakan benar teman-teman sekalian. Tapi satu hal yang menurut saya perlu diperhatikan yaitu inefficiency area yang tersedia di sini. Terutama range ini terhadap range ini. Ya, ini adalah area imbalance yang memang sebetulnya sempat dites dan gak heran nih kalau dapat reaction gitu. Nah, lu ngambil dari situ dari mana, Vin? Jangan-jangan lu mengada-ngada. Enggak ya, teman-teman ya. Kalian lihat ini high point, ini low point. Itu nggak ketemu ya. Ada gap di tengahnya dan itu sangat besar, teman-teman. Coba compare dengan pergerakan sebelumnya. Nah, kalian lihat. Ini high point, ini low point. Ketemu ya. Jadi high, besoknya dia turun, jemput dulu nih sampai ke bawah, itu ketemu. Nah, begitu dia naik kenceng nih, ini high point, ini low point. Nah, itu ketemu. Namanya itu balance, teman-teman, pergerakannya gitu ya. Di sini pun sama. Ya, dia naik kemudian open di bawah ya kan, sempet turun dulu dikit, ketemu. Ya, ketemu. Cuman di sini dia nggak ketemu. Kalian lihat high point ini dengan low point ini. Itu pertama. Belum juga dijemput, udah naik lagi, dan dia menciptakan low point yang baru. Nah, itu yang belum ketemu nih, gitu. Ya, kalau kalian lihat di atasnya sih udah ketemu, ya, 1, 2, itu ketemu. Kemudian mana lagi? Ini 1, 2, ya, ini udah dijemput, udah diambil nih, dan ngasih reaction, makanya Shiba Inu mantul pada saat itu. Nah, saat ini, the only demand yang tersedia itu adalah di dua area ini, ya, dua level, istilahnya dua candle ini, gitu. Nah, itulah imbalance yang tersedia saat ini, sehingga inefficiency itu mungkin yang menghadirkan adanya reaction ya, sehingga begitu nyampe market langsung mantul
Kenapa ya? Karena di sini tersedia yang namanya order beli. Ya, sekiranya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita mengacu pada pergerakan time frame kecilnya, kira-kira seperti apa sih ya Shiba Inu dan kondisinya kayak gimana, Vin? Kalau misalkan gue berencana mau buy nih Shiba Inu. Nah, teman-teman mungkin boleh perhatikan, ini ada satu area yang namanya order block, atau kita bisa bilang dengan istilah ya demand ya, order block sama aja teman-teman sekalian. Karena kenapa saya bilang itu demand ya? Coba kalian pakai anchored volume profile. Ini highest volume ada di tengah ini nih, salah satunya tuh ya. Kalau di atasnya jangan heran. Kenapa? Karena ini dia spending waktu lama ya, transaksi di sini tuh panjang gitu loh, nggak sebentar gitu. Nah, yang ini walaupun cuma sebentar, kalian lihat highest ya, salah satu highest volume. Jadi kalian boleh consider bahwa emang ini adalah area demand-nya dia nih, dan sekarang dia lagi konsolidasi di situ. Tinggal pertanyaannya adalah dia mau mencapai sampai ke bawah nge-fill inefficiency ini, atau dia cuma main di sini aja gitu ya. Nah, itu jawabannya gimana tuh? Gimana cara kita taunya? Ya, of course, karena kita bukan cenayang ya kan. Saya juga tidak merekomendasikan teman-teman untuk menebak-nebak ya. Ini bottomnya nih, ini bottomnya. Jangan, teman-teman. Alangkah lebih baik kita respect dengan struktur yang terbentuk. Kita bisa lihat di sini terdapat yang namanya supply ya. Kalian boleh anggap ini sebagai supply ya. Jadi kalau misalnya supply, saya tulisnya S4 aja teman-teman, karena memang kalian lihat sendiri ya, ini adalah terakhir kali harga ketahan walaupun hanya sebentar. Jadi dia turun set ya, dia pull back set, dia turun lagi. Nah, ada alasan dong kenapa harga turun agresif dari situ, karena ada sellersnya di sana. Nah, secara struktur tentu saja kalian bisa lihat ini udah jelas dia create lower low ya. Jadi secara struktur itu kita bisa anggap ini high point, ini low point, ini high point, ini low point. Nah, saat ini kita tuh lagi konsolidasi guys ya, antara kalian ngelihat ini sebagai triangle atau kalian ngelihat ini sebagai sekedar konsolidasi kayak gini juga nggak ada masalah gitu. Yang pasti apa? Kita konsolidasi. Ya, kalau misalnya kalian tiba-tiba kepikiran, nih kayaknya ngebentuk double bottom nih. Nah, udah mulai tuh ya. Biasanya pola pikir kita membuat seakan-akan ini terbentuklah sebuah pola gitu kan di area demand. Ya, sebenarnya nggak usah pusing teman-teman. Fokus utamanya ini dulu. Ya, saya timbul pertanyaan, kenapa harganya nge-wick ke bawah kayak gini? Agresif, kemudian balik lagi, naik ke atas seketika. Nah, ini kan timbul pertanyaan, berarti bayangan saya adalah mungkin ya inefficiency time frame daily ini itu langsung ke fill di sini lebih kurangnya, sehingga harga naik dan saat ini membuat si Shiba Inu mengalami konsolidasi ya. Kalau misalnya udah kayak begini, gimana idealnya? Sebenarnya kalau saya lebih prefer tambahin saya dengan satu konfirmasi. Lu kasih lihat gua, wah dia breakout nih, bagus ya. Berarti apa teman-teman? Ada potensi strukturnya itu flipping dari yang tadinya begini jadi begini, sehingga kalau dia pullback kalian mau masuk. Nah, ini lebih baik daripada kita menebak-nebak gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke preferensi masing-masing gitu ya, karena saya juga nggak bisa ngatur kan kalian transaksi kayak gimana, kemudian setiap orang punya karakteristik yang berbeda gitu kan. Nah, saat ini lihat aja area ini sebagai area supportnya dia ya. Ini tentu saja meninggalkan range of liquidity juga. Jadi kalau misalkan nanti kalian ngeliat nih harganya nge-fake out kayak gini nih sekali itu, habis itu dia baru rebound gitu, itu nggak heran ya, karena memang mungkin dia perlu sangkutin orang-orang dulu sebelum harganya bener-bener reversal. Dan kalau seandainya dia testing di bagian atasnya, kalian juga harus memastikan naiknya itu impulse ya, bukan cuman sekedar dia fake out doang. Kalau dia jadi buntut doang, kalian juga harus tahu. Ingat ya, overall trendnya sementara nih time frame hourly-nya itu masih sellers. Jadi kalau misalkan harganya kayak begini, ini fake out buat apa ya? Buat ngejemput lebih banyak selling order di atas. Ya, ada kemungkinan harga masih bisa turun. Jadi kalian harus lihat juga nih, breakout-nya harus impulse ya. Bila perlu konsolidasi, dia naik lagi kenceng, bagus gitu ya. Kalau kayak gini apa artinya ketinggalan? Enggak juga. Kalau dia balik ya, ngejemput area demand kalian, katakanlah dia fake out lagi kayak gini, ini udah bagus banget teman-teman, silahkan manfaatkan yang sekiranya kayak gitu ya. Jadi untuk Shiba Inu gimana, Vin? Ya, kesimpulannya ini ada di range area krusial, tinggal tunggu reaksi dikasih lihat. Teman-teman mau masuk, feel free, itu kembali ke personality masing-masing. Alright, nah semoga cukup jelas. Dan terakhir nih ya, ini juga sama, nggak kalah populer ya, karena PP Inu ya,
PP nanjak lumayan impulse gitu ya. Ini sebenarnya udah ada di dalam list ya, waktu di advance group juga. Kita notice nih bahwa ini sebenarnya ngebentuk inverted head and shoulders. Lalu setelah dia break dari sini, kan intinya dia reclaim nih ya support resistance ini. Dia tuh retest guys, 0,618, 0,71. Habis itu kalian lihat, terdapat morning star sebelum akhirnya dia rally. Jadi sebetulnya kalau kalian bisa masuk di sini dengan reaction yang ditimbulkan, ya balik lagi teman-teman, reaction ya. Kenapa istilahnya gini? Kenapa nggak masuk di sini? Kenapa nggak masuk di sini? Kenapa nggak masuk di paling bottom? Ya karena kita nunggu reaction. Setelah ada reaction, kita baru tahu di situ ada buyersnya, di situ ada pembelinya, di situ ada whales-nya nih, pertahanin harganya. Makanya setelah itu kita lihat kira-kira follow up-nya gimana gitu kan. Kalian notice pergerakan naik ya, membentuk trend line itu bisa jadi liquidity-nya diambil, jemput ke paling bawah, nge-sweep di bawah sini, dia naik, konsolidasi, break, close candle, time frame, daily, udah masuk teman-teman, langsung nanjak. Ya, cukup menarik sebetulnya PP ini. Nah, sekarang posisinya gimana, Vin? Ya, gue udah nggak butuh yang lalu-lalu, gue butuh yang sekarang. Nah, ini teman-teman. Sama halnya dengan Shiba Inu, ya, di sini meninggalkan banyak inefisiensi. Ya, kalian bisa lihat betapa besarnya inefisiensi ini. 1, 2. Nah, ini order buy pada nongkrong tuh di situ gitu ya. Gue pengen beli nih, tapi gue ngantrinya di mana ya? Masih ada di bawah situ gitu. Nah, the next one sebetulnya bisa dikatakan ini juga. Tapi kalau kalian lihat, ini kurang valid. Kenapa? Karena ini ada high point di sini ya. Dan kalau saya bawa ke samping, ini tuh udah kejemput gitu loh. Jadi itu bukan fair value gap lagi yang di tengah ini teman-teman ya, jangan dihubungkan gitu kan, dalam arti ini fair value gap nih. Nah kayak gini nih, ini udah kejemput nih fair value gapnya gitu. Kalian coba lihat ya, kalian perhatikan baik-baik. Nah ini kan udah kebentuk nih, tuh besokannya lihat dijemput pas dapat sampai situ, habis itu dia nanjak lagi gitu guys ya. Nah kalau kita lihat proses ini tuh udah nggak valid. Kenapa? Karena sebenarnya ini tuh inside bar ya, bagian dari koreksi aja atau konsolidasi. Nah, the real fair value gap yang terbentuk adalah di sini. Jadi itu yang terjadi, teman-teman. Namun, karena di situ ada inside bar dan kita lihat di sini sempat ada mengalami pause for sejenak ya, maka itu bisa dikonsider sebagai area demand majornya kalian. Nah, kalian kalau misalkan mau lihat nih PP, gimana nih turunnya sampai mana? Mungkin range area itu bisa dipertimbangkan antara 0,33 sampai 0,2687 ya. Kalian timbang-timbang lah, kalian lihat chart masing-masing, terus lihat tuh, cari tuh yang warna merah satu sendiri gitu ya. Nah, itu kalian boxing ya, kalian tandain. Nah, itu bisa menjadi area di mana kemungkinan dia akan tertahan. Ya, sejauh ini kita nggak ngelihat ada tahanan lagi di sini gitu kan. Ini kosong banget gitu loh teman-teman. Tapi yang saya tahu pasti adalah penurunan sifatnya korektif. Nah ini sama nih, nggak jauh beda dengan Shiba Inu ya, nggak jauh beda dengan Dogecoin juga yang turunnya technically dia korektif. Nah si PP saat ini yang pasti teman-teman itu ya yang kalian boleh marking. Kalau dari segi area saya mungkin akan note di area ini ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau memanfaatkan di time frame kecilnya, what should I do, Vin? Ya, it's almost the same dengan si Shiba Inu tadi. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini ini terdapat demand ya, tuh demandnya ngasih reaction ya, ngasih reaction di situ, kepantul tuh dia set ya, ngejemput. Ada liquidity sweep yang sama, mirip dengan Shiba Inu tadi. Ya, kenapa saya ambil kesimpulan ini adalah liquidity sweep? Kalau kita lihat di time frame kayak 4H, itu nggak ada apa-apa, cuman ngebuntut doang. Di time frame 2 jam juga sama, itu nggak ada apa-apa. So technically, ini mungkin bisa jadi ya sebuah reaction dari buying pressure yang sangat impulsif. Maka bila itu adalah area yang kita tunggu-tunggu. Sekali lagi teman-teman, sama halnya dengan Shiba Inu, Anda bisa lihat where is your last supply. Ya, kalau saya lihatnya ya di kisaran area ini. Ini adalah momen terakhir dia sempat terkonsolidasi sebelum akhirnya jeblos ya ke bawah teman-teman. Maka saya akan ambil kesimpulan bahwa range area tersebut adalah S1 ya, atau supply pada time frame 1 jam. Sudah sempat sekali kena jemput, harga mengalami reversal. Kalau kalian notice di sini, ini mengalami drop ya. Jadi kita bisa bilang ini bahasanya adalah market structure shift. Dan before itu sama halnya ya dengan posisi kalau kalian mau buy. Kalian lihat di atasnya juga sama, ada liquidity sweep. Jadi begitu dia fake out, habis itu dia balik ke dalam, dia reverse nih. Nah sekarang gimana? Apakah oke?
gitu kan. Sebenarnya kalau kalian notice, ini tuh adalah supply dari pergerakan ini. Ya, ketika dia menciptakan lower low ini. Jadi ini kalau misalnya kalian gunakan Fibonacci, top to the bottom, nah jatuhnya ini adalah area krusial dia nih. Ya, antara 0,62 atau 0,79. Kalau dia turun, pertimbangannya adalah ngejemput ke range area ini. Mungkin dia akan dibawa untuk retest lagi di previous low-nya dia, gitu ya. Atau sebelum dia benar-benar reversal, karena di sini terdapat yang namanya support level, ini berarti sebenarnya bisa memberikan sebuah pengertian ya bahwa di sini ketahan itu meninggalkan area of liquidity. Jadi kalau kita lihat siapa sih yang buy di situ ya kan? Kalaupun mereka buy di situ, stop loss mereka di mana? Di bawah low ini. Nah, ini bisa kena stop hunt. Jadi disapu dulu, set, habis itu baru the true reversal. Nah, itu makanya ya sebenarnya kalau trading ya berbicara dari segi timing ya memang kadang-kadang ya kata orang gimana ya bahasanya, aduh terlalu banyak kemungkinan ya, tapi itu memang hal-hal yang kita harus perhatikan gitu loh. Nggak bisa kita sembarangan kayak oke, buy di sini, sell di sini gitu kan. Kalau mau bilang kayak gitu, simpelnya kalau kalian mau simplify ya ini support di tes dapat bullish engulfing, ya udah kalian buy aja. Berarti expecting harga bisa naik gitu kan. Tapi ternyata kalau di sini kena rejection ya harus waspada juga dong, ya kan? Kemungkinan bahwa selling pressure masih ada. Mengingat di overall structure-nya memang masih bearish. High, low, ya kan? Lower high, previous low, lower low, dan gimana kalau ini jadi lower high? Atau dia naik di sini jadi lower high dan kemudian dia ciptakan lower low. Nah, itu yang saya pengen teman-teman mengerti dan pahami gitu ya. Kalau misalkan mau, idealnya tunggu bener-bener reversal. Reversal itu tuh artinya pembalikan arah. Pembalikan arah yang dimaksud adalah ketika dia memang sudah kasih kamu konfirmasi, woi ini higher high nih. Ya, ini previous high, ini low. Ini udah ciptain higher high baru. Lu mau masuk nggak? Kalau mau masuk nih, pas pullback ya. Kenapa? Karena ini jadi higher low, higher high, ya, dan akhirnya seperti ini. Gitu, teman-teman. Ya, nggak masalah telat-telat dikit, yang penting dapat konfirmasi, itu tujuannya. Oke? Kalau misalkan kalian mau buy sekarang, ya di PP, ya itu kembali ke kebijakan masing-masing, discretion masing-masing. Kalian punya analisanya. Kalau kalian merasa ini murah buat gua, ya udah terserah, ya itu kembali lagi ke personality masing-masing. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Bisa jadi teman-teman beli di timing yang tepat dan kalian dapatkan harganya mantul. Bisa jadi ya mungkin saya yang salah juga gitu ya. Yaitu banyaklah pertimbangan-pertimbangan yang bisa dibilang mempengaruhi ya pergerakan atau analisis daripada market itu sendiri. Ya, but the overall idea buat saya, kalau saya boleh simpulkan semuanya, Dogecoin, yes, it is still somehow bullish ya teman-teman. Tadi kita pakai chartnya yang ini. Iya, lebih kurangnya ya teman-teman ya. Bukan ya. Tadi saya ganti yang baru kayaknya KuCoin deh. Nah, sorry teman-teman ya, CoinEx. Nah, ini dia ya. Ini the overall idea for Dogecoin. Nanti kalian review lagi. Kemudian Shiba Inu, lebih kurangnya area inefficiency diperhatikan, dan terakhir PP. Ya, sama, ada area inefficiency dan idea penjelasannya semua tadi secara detail ada di sini. Yang penting kalau kalian pengen lihat dia berhasil bullish, perhatikan ini, dia holding dengan baik, dia break dari sini, nice. That's your sign for PP back to bullish. At least mungkin dia bisa kontra dari Bitcoin, ya saya juga nggak tahu. Dia siapa tahu kalau ada gara-gara Doge Day, ya who knows ya kan. So itu dia teman-teman analisis dan update seputar 3 koin ini, 3 koin meme yang paling juara sejauh ini. So thank you very much guys for watching. Semoga informasi bisa bermanfaat. Help me to reach 100,000 likes button, dan kita akan live streaming pada akhir pekan ini. Cheers, God bless, bye bye guys.